Halo, selamat sore teman-teman trader gold. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market gold untuk 1 minggu ke depan ya. Sekilas info ya teman-teman, saya udah punya sertifikat wakil penasehat berjangka dari Bapepti dan ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010, kemudian di sekitar tahun 2019 saya mulai mengamati pergerakan harga Bitcoin dan juga gold. Nah, di channel Sinergi Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading CFD ya. Harapannya, semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi, jangan lupa untuk terus stay tune ya. Sekarang mari kita perhatikan chart gold berikut ini ya. Pada hari Jumat minggu lalu, tepatnya di tanggal 10 Juli, harga masih berada di area ini. Saat itu, kita sudah membuat video analisis dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan, dan sejauh ini analisis tersebut masih bekerja dengan sangat baik. Harga gold akhirnya turun sesuai arah tren besarnya di time frame weekly dan daily ke area demand minor warna hijau yang sudah kita gambar, dan harga memantul naik sekitar 470-an pips. Kemudian harga bergerak turun lagi sampai lower area sideways weekly yang sudah kita gambar, dan harga memantul naik kembali sejauh 1000-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat pada video hari Jumat minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Selanjutnya, kita akan membahas analisis lengkap mulai dari arah tren di big time frame hingga low time frame-nya, dan saya juga akan menunjukkan area-area dan level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan di gold ini untuk 1 minggu ke depan. Jadi pastikan jangan skip video ini ya, karena bagian ini sangat penting sebagai dasar untuk menentukan arah trading kita selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area-area dan level-level krusial yang perlu teman-teman perhatikan di gold ini untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi sebelum kita bahas area-area ini, saya mau bahas dulu untuk arah tren gold ya teman-teman, dari mulai big time frame-nya. Sekarang kita pindah dulu ke time frame weekly ya teman-teman. Ini saya zoom in sedikit ya. Jadi di video hari Jumat minggu lalu saya bilang kalau pergerakan naik gold di time frame weekly ini masih sekedar koreksi ya teman-teman, karena arah struktur marketnya masih cenderung turun. Dan kalau misalnya harga gold terus bergerak naik, maka ada level resistance yang perlu kita perhatikan di kisaran 4382.51 ini ya. Ini bisa menjadi pijakan entry sell kita ya, dengan asumsi bahwa arah trend gold masih cenderung bearish ya teman-teman. Nah, sekarang kita turun ke time frame daily ya teman-teman. Kemarin kita bikin video di tanggal 10 ya, 10 Juli, kira-kira di candle yang ini ya teman-teman. Jadi waktu itu saya bilang juga untuk arah trend di gold ini juga masih cenderung turun secara struktur market ya. Dan kalau arah trend gold di time frame daily ini mau berubah menjadi naik, maka harga harus bisa break dari level resistance yang ada di kisaran 4202.11 ini ya teman-teman. Kalau ini break, maka arah gelombangnya menjadi gelombang naik atau struktur market naik. Dan ternyata beberapa hari kemudian harga gold masih lanjut bergerak turun sesuai arah trennya ya teman-teman. Dan kalau kita zoom ya di time frame daily, kondisi gold saat ini juga masih mendapatkan tekanan dari seller ya teman-teman, di mana candle daily kemarin masih full bearish ya. Maka di hari Jumat ini ada kemungkinan harga gold bisa lanjut bergerak turun dulu ya teman-teman. Dan ini analisanya masih sama ya. Kalau misalnya harga gold bisa break level 4202.11, maka ini arah struktur marketnya bisa menjadi arah naik ya teman-teman. Dan tentunya area resistance yang di 4202 ini bisa menjadi titik perhatian kita ya buat teman-teman yang mau mencari open posisi sell dengan resiko yang paling minim. Nah, sekarang kita turun ke time frame H4 untuk arah trennya di time frame H4 ini juga masih cenderung turun ya teman-teman, karena struktur marketnya juga masih cenderung turun ya, dan belum membentuk struktur market naik ya teman-teman. Di sini polanya masih membentuk lower high dan juga lower low ya teman-teman. Kemudian sekarang kita turun ke time frame H1. Di sini juga arah trennya masih cenderung turun karena struktur marketnya juga masih cenderung bearish. Dan kalau misalnya struktur marketnya di time frame H1 ini mau berubah bullish, maka level resistance atau high yang ada di kisaran 4008.65 ini harus bisa di break naik dulu ya teman-teman. Barulah di situ nanti
akan terbentuk struktur market naik dan arah di time frame H1 sudah mulai naik. Nah, kalau arah di time frame H1 sudah mulai naik, maka kita bisa mulai mencari open posisi buy ya, teman-teman. Karena di time frame H1 buyers sudah mulai kembali mendominasi market. Dan kalau kita perhatikan ya, teman-teman, dari high yang ada di sini, kemudian harga gold turun sampai low yang ada di sini, dia membentuk sebuah area yang terpisah ya, teman-teman. Nah, ini kalau saya tandain areanya kayak gini ya, teman-teman. Jadi teman-teman fokus pada body candlestick-nya aja di time frame H1 ini. Jadi ini high body-nya, ini low body-nya ya. Jadi gold hanya bermain sideways di area ini aja. Kemudian beberapa jam yang lalu gold kembali ditekan turun sehingga harga kembali bermain di luar area sideways yang sebelumnya, dan saat ini harga gold kembali membuat range area sideways yang baru lagi yang ada di sini ya, teman-teman. Dan sementara ini gold masih bermain di range area sideways yang bawah ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada area kekosongan ya yang warna ungu ini. Jadi kalau misalnya harga gold mau bergerak naik lebih jauh lagi, maka paling nggak gold harus bisa bermain di atas area ungu ini ya. Dia harus bisa bermain di atas area ungu ini dan memasuki area sideways sebelumnya. Dan ketika nanti ada retrace ke bawah seperti ini, nah teman-teman bisa mulai mencari open posisi buy-nya ya di area ungu ini atau di dekat-dekat level resistance sebelumnya ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dalam kondisi saat ini apakah saya bisa mencari open posisi buy? Karena harga gold kalau kita lihat dari time frame weekly dia udah di harga bawah banget ya. Menurut saya jawabannya masih bisa ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau buy di sini, ini adalah peluang entry buy dengan resiko yang minimal ya, teman-teman. Karena stop loss bisa kita tempatkan paling nggak di bawah lowest terakhir ya, di kisaran 3942.49 ya. Jadi kalau kita zoom out seperti ini, nah ini adalah lowest terakhirnya ya, teman-teman. Begitu juga teman-teman yang mau mencari peluang entry sell, teman-teman bisa memanfaatkan area ungu ini ya. Jadi kalau harga gold naik di dekat-dekat area ungu ini ya, di upper area sideways ini, atau mungkin malah memasuki ungu ini, teman-teman bisa mencari peluang entry sell ya. Dengan cut loss kalau misalnya nanti ada body candle di time frame H1 yang bermain di luar dari area ungu ini ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ada di time frame H1 dia bullish ya, keluar area ini, dan ternyata closing candlenya berada di dalam area ini lagi, itu artinya terjadi reject ya, teman-teman. Yang saya maksud, kalau ada satu body candle open close utuh nanti bermain di luar area ini, maka open posisi sellnya teman-teman bisa teman-teman cut loss, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya kalau misalnya harga gold naik sampai mendekati area yang warna biru ini ya, area supply di kisaran 4085.30 sampai 4103.12, ini juga bisa menjadi area entry sell teman-teman. Kemudian di atasnya lagi juga ada area supply di kisaran 4120.26 sampai 4138.08 ya, yang teman-teman juga bisa gambar area-area ini. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya, nah kalau misalnya harga gold break dari support terakhir ini ya, ini support paling terakhir gold ya, di tanggal 30 Juni kemarin, kira-kira di area mana saya bisa mulai mencari open posisi buy selanjutnya? Nah, kita akan bedah ya teman-teman, mulai dari time frame daily ya. Nah, di time frame daily saya gambar untuk area sideways selanjutnya di kisaran 3883.99 sampai 3817.48. Jadi kalau harga gold turun dan memasuki area sideways ini, atau bisa kita bilang ini juga area demand, maka teman-teman bisa mencari peluang entry buy di area ini. Tentunya dengan mengamati price action di low time frame-nya ya. Bisa di time frame 5 menit atau 15 menit teman-teman. Kalau ada rejection di situ, mungkin teman-teman bisa mulai masuk entry buy di area ini. Jadi teman-teman bisa gambar dulu ya untuk area demand selanjutnya di time frame daily. Dan kalau misalnya harga gold turun lagi dari area sideways yang ini, maka ada area sideways bawahnya lagi ya teman-teman, yang di sini itu di kisaran 3764.34 sampai 3719.14. Nah, ini teman-teman bisa gambar. Dan area sideways selanjutnya itu di kisaran 3691.76 sampai 3619.18 ya. Nah, ini area sideways selanjutnya teman-teman, yang nantinya kalau harga gold turun sampai area-area ini yang akan jadi titik pengamatan kita untuk mencari peluang entry buy ya teman-teman. Nah, untuk area sideways current ya saat ini, teman-teman juga bisa gambar areanya ya di kisaran 4255.24 sampai 3994.04 ya. Nah, area ini juga masih menjadi area yang cukup krusial ya teman-teman. Jadi coba kita perhatikan, kita zoom in. Nah, ini di time frame daily ya.
beberapa waktu yang lalu harga sempat bermain di luar area ini, tapi closing candle dari time frame daily itu selalu masuk di dalam area ini ya, teman-teman. Ini bisa kita lihat, ini jadi cuman buntut-buntut doang di sini. Di sini juga masih buntut-buntut, tapi di candle yang ini dia benar-benar candlesticknya benar-benar closing di luar dari lower area sideways ini ya, teman-teman. Nah, ini bisa jadi suatu pertanda kemungkinan besar harga gold bisa lanjut bergerak turun lagi nih, teman-teman. Mungkin ke area sideways selanjutnya yang di bawah ini ya. Makanya dari tadi harga sempat terlihat naik ya, mencoba untuk memasuki area sideways ini lagi. Tapi harga di reject turun ke bawah lagi oleh sellers ya, teman-teman. Ini kalau kita perhatikan di time frame 15 menit, ini kelihatan ya. Ini tadi buyersnya masuk ya, candlesticknya bullish. Sampai di dalam area ini dia di reject turun dengan candle bearish dan harga sekarang berada di luar area sideways ini lagi ya, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman mau cari opsi buy, sebaiknya nunggu harga memasuki area sideways ini lagi. Baru teman-teman mulai bisa cari peluang entry buy ya dengan stop loss. Kalau harga kembali bermain di bawah lower area sideways ini lagi ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Karena kalau kita lihat di time frame daily seperti yang kita bahas tadi, ini closing candle bearishnya ini sudah berada di luar dari area sideways ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video mapping dan analisis gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan tadi bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.